abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat azanallahu wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kesyirikan menuju terangnya tauhid. Baik, bismillah taala fi hadzal masa al-mubarak fi syahr Ramadan nasrah ya al-ijabah min as'ilah li iltihaq bi Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah di Jakarta. Jadi ini soal tryout yang mungkin soalnya tidak asli 100% ya, tapi ada beberapa soal yang mungkin nantinya akan keluar dan membantu kalian ketika tes nantinya insyaallah taala. Baik, langsung aja kita bahas ya. Jadi menurut kalian gimana soalnya ikhwan wal akhwat? Mudah atau sulit? Atau biasa aja? Mungkin ada di antara kalian yang punya jawaban, tafadhol. Ana ingin tahu berapa jawaban dari kalian. Susah, sulit, ada yang bilang gampang? Soal, baik. Ada lagi? Sulit, mudah, normal, lumayan, gampang, baik. Susah, baik. Insyaallah. Sulit, bagian balaghah lumayan sulit. Baik. Jadi 90% jawaban tidak ada yang mengatakan mudah ya. Kata-kata kalau nggak sulit lumayan. Baik, kita bahas dari fahmul makro ya. Lil imtihanat anwa'un katsirah min ahammiha al-ikhtibarat asy-syafawiyah wal ikhtibarat at-taqlidiyah wal ikhtibarat al-mawdu'iyah. Jadi ini suaranya masih jelas ya? Halo, Eko. Suaranya jelas ya? Jelas ya, baik. Jadi wa ta'tabirul ikhtibarat asy-syafawiyah aqdamuha jami'an wa aktsaruha intisharan. Wa hiya daruriyah li ma'rifati salamatin nutqi wa maharatil qira'ah wal qudrah 'ala at-ta'biri wal qira'ah wal khitabah. Jadi ikhtibar syafawi ini kita bisa bahasakan dengan apa? Ikhtibar lisan. Kalau kalian dulu di pondok ada namanya ujian lisan mungkin ya. Nah, ini dinamakan dengan ikhtibar syafawi. Ya, entah kalian diminta untuk menjawab soal dengan lisan atau entah kalian diminta ujian praktek. Contoh, Ana minta salah satu dari kalian untuk khitobah misalnya. Nah, ini dinamakan dengan ikhtibar syafawi. Ya. Wahia ta'tamidu ala tawjih su'al au aksar likulli tilmizin fil fasal. Wa hadzal naw' min al-imtihanat yakunu aktsaru najahan fil fasli qalilul adad. Jadi ikhtibar syafawi ini ya bisa dikatakan ikhtibar yang tidak perlu tafkir, tidak perlu berpikir kan di sini. Karena jawabannya sudah jelas. Contoh, misalnya minta kalian ikhtibar syafawi ini contoh Ana minta kalian untuk ujian praktek misalnya. Ujian praktek kalian sebutkan misalnya 10 penyair yang ada di zaman Abbasi contohnya. Nah, ini kalian tinggal sebutkan. Nah, ini dinamakan dengan aksarun najahan qalilul adad. Tapi ya, efek negatif dari ikhtibar syafawi ini menghabiskan banyak waktu. Karena satu anak mungkin bisa 5 menit, 10 menit. Nah, ini cukup memakan waktu. Kemudian awil ladzi yamtahinu fihi talamis yauman wa bi tariqatin mustamirrah. Wa min mazayaha annaha tusa'idul muallim ala an yaquma bi tashihil akhta' asna al-ikhtibar ba'da zuhuri mubasyarah. Jadi keuntungannya ya dari ikhtibar syafawi ini itu akan memudahkan seorang muallim. Karena apa? Karena nilai itu muncul ketika kalian ujian. Fahim tuh? Contoh, Ana minta kalian untuk khitobah hari ini. Salah satu dari kalian contoh ada A, B, C. Maka nilai kalian ya dari orang A, B, C ini itu akan langsung muncul di hari itu juga karena Ana menilai langsung. Beda dengan Ana menilai
contoh dari ujian dengan kertas contohnya. Maka Anda harus memeriksa terlebih dahulu. Anda harus centang ini salah, ini benar. Anda bagi dia, baru muncul nilainya 80, 90. Sahih amla. Nah, maka dari sini ini yang dinamakan dengan mazaya. Mana mazaya? Keuntungan, kelebihan, ya. Kemudian setelah itu wataja'alut tilmis muntabihan ila soal, ya, dan membuat para siswa itu berhati-hati dengan soal. Ya, beda halnya dengan kalian ujian kertas. Mungkin kalau ujian kertas kalian mikir, udahlah, saya asal-asalan saja gitu. Maka kalian akan menjawab dengan asal. Contoh A semuanya, B semuanya, C semuanya. Kalau ujian lisan, maka kalian akan lebih berhati-hati dalam menjawab. Nah, harisan ala simai ajibatil akhirin, ya. Maka ikhtibar syafahi ini juga membuat kalian lebih semangat untuk mendengar jawaban orang lain. Kalian pernah merasakan nggak kalau misalnya ada orang ujian syafahi, misalnya bahasa Arab contoh. Orang pertama yang masuk adalah Muhammad. Nah, ketika Muhammad keluar, setelah itu yang masuk Zaid, ya. Maka sebelum Zaid masuk, maka dia akan bertanya kepada Muhammad, ente tadi soal ente apa aja? Kira-kira kalian pernah merasakan hal seperti itu nggak, Ikhwan? Kira-kira bagaimana, Ikhwan? Sahih enggak? Ya. Nah, kemudian si Zaid ini masuk, ya. Zaid keluar, masuklah Ali contohnya. Nah, maka hal yang sama akan terjadi. Ali akan bertanya kepada Zaid, soal ente tadi apa aja? Nah, seperti itu. Dan mereka berharap adanya kesamaan soal. Nah, ini dinamakan dengan istiwa syafahi. Ini untungnya di sini. Ya, beda kalau kalian ujian kertas. Ujian kertas kan nggak mungkin bertanya ke orang lain kan? Ya, karena celahnya kalian ujian samaan dalam satu waktu. Nah, kemudian setelah itu liyatamakkanu minat tafawuqi ala zumalaihi, ya. Nah, ikhtibar syafahi ini juga memungkinkan adanya perlombaan satu sama lain. Ya, adanya perlombaan satu sama lain. Jadi nilainya itu sulit banget untuk sama, ya. Kalau kalian ujian kertas, ya, itu apalagi ujiannya PG, ya. Itu mungkin banget dalam satu kelas itu ada 15 orang yang dapat 100. Sahih enggak? Karena mungkin jawabannya kan tinggal dijawab, ya. Contoh benar 10, maka mendapatkan nilai 100 seperti itu. Nah, beda dengan ujian syafa'i. Ujian syafa'i ini lebih detail sehingga kesamaan nilai, ya, itu akan memiliki kemungkinan yang kecil. Tapi kemudian amau yubuha faminha annaha tahtaju ila waqtin tawil. Nah, seperti yang Nabi bilang tadi, ya, aib dari ujian syafa'i ini, ya, waktunya itu panjang, ya. Nggak kebayang kalau satu orang itu ujian syafa'i membutuhkan waktu 10 menit. Maka 20 orang membutuhkan berapa menit? 200 menit. Ya. 200 menit berarti 3 jam lebih. Sahih enggak? Nah, seperti itu, ya. Kemudian setelah itu wa bi khassatin, ya, idza kana adadu talamiz as-saffi katsiran wa kadzalika fahiya la tu'til muallim al-fursah li ma'rifati fahmi talib li jami'i ajza'il maddah ad-dirasiyah, ya. Dan kemudian, ya, ikhtibar syafa'i ini tidak bisa memberikan guru kesempatan untuk mengetahui pemahaman seorang talib sejauh mana, ya. Wazalika li'annahu la yas'aluhu illa adadan qalilan minal as'ilah tatanawalu ajza'un qalilah minal maddah, ya. Karena kalau ujian syafa'i, ya, kalian itu ketika bertanya, contoh nih kalian jadi guru, ya. Kalian jadi guru untuk mengetes ujian lisan anak-anak ikhtibar baina yadaik contohnya. Baina yadaik dari wahdah 1 sampai 16. Mungkin nggak kalian akan bertanya ke satu tolib itu wahdah pertama sampai wahdah 16? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Soal. Mungkin nggak? Dengan buku setebal itu, Arabia Baina Yadaik, mungkin nggak kalian akan bertanya kepada tolib atau tolibah 16 wahdah yang ada? Nggak mungkin, ikhwah. Karena kalau kalian tanya semuanya, itu satu murid bisa 1 jam lebih. Paham tuh?
Nah, seperti itu ya, wal akhwat. Nah, maka yang ditanya pasti sedikit. Nah, inilah yang membuat seorang muallim itu tidak tahu apa pemahaman seorang thalib ini sejauh mana dan sesempurna apa. Seperti itu ya, Pak. Taib. Kemudian wana usani huwal ikhtibarat at-taqlidiyah awil ikhtibarat il-maqal. Wa huwa aksarul ikhtibarat intisharan fi madarisil alamil an. Ya. Wa min mazayaha annaha tabayyana qudratut tilmis ala tanzimi afkarihi hawla mawdu'in muayyan. Wa kadzalika ala ta'biri min anha. Ya, jadi ikhtibar taklidi atau ikhtibar maqal ini biasa kita sebut dengan ikhtibar tulisan, ya, entah dengan isian, entah dengan PG, ya ini dinamakan dengan ikhtibar tulis, ikhtibar al-maqal. Wa tazahu qudrat at-tilmis ala tamyiz baina an-nuqat al-muhimma wa ghairu muhimma fil mawdu'. Wa li hadha an-naw' min al-imtihanat uyuban katsira minha annaha tata'assar bi fikratil mu'allim as-sabiqa 'an at-tilmis wa bi uslubi at-tilmis fil kitabah bil idafati ila su'ubati at-tashih min haitsul waqti wat ta'ab. Jadi kalau kalian menggunakan ikhtibar maqal atau isai, ya, itu kalian harus terbiasa dengan takbir seorang murid kalian kelak, ya. Jadi ada seorang thalib atau thalibah yang kadang cara mereka menjawab soal isai itu masih amburadul bahasanya. Ya, ini kan kalian berarti butuh waktu yang lebih untuk memeriksa sahih. Nah, seperti itu. Kemudian wa nau'u salis wal ikhtibarat al-mawdu'iyyah wa laha ashkalun muta'addidah minha ikhtiyarul ijabah as-sahihah min ijabati muta'addidah wa as'ilatut takmil wa ghairiha, ya. Wa min mazayaha annaha la tata'assar bil janib asy-syakhsi lil mu'allim inda tashih wa tamtazu bi kasrati as'ilatiha allati tatanawalu ajza'an katsira min al-maddati dirasiyah. Ya, jadi jenis ketiga dari ikhtibar itu apa, ikhwah? Ikhtibar maudu'iyah. Apa? Kalau dalam bahasa kita ikhtibar maudu'iyah. Sahihah, sahihah. Ini masuk ikhtibar maudu'iyah, ikhwah. Wal akhwat. Sahihah, PG, ya. Atau kalian melengkapi soal. Contoh rukun Islam itu ada titik-titik. Nah, kalian tinggal tulis 5. Nah, ini dinamakan dengan apa? Ikhtibar maudu'iyah. Paham belum? Nah, setelah itu wa min uyubiha anna fiha fursatun li takhmini ba'dal ijabat, ya. Dan kekurangannya dari ikhtibar yang seperti ini apa? Takhmin ba'dal ijabat. Apa makna takhmin? Takhmin ini adanya kesamaan dalam beberapa jawaban, ya, adanya gish, ya, dalam beberapa jawaban, dan kalian bisa menyamakan jawaban itu dengan teman kalian yang lain. Sahih? Kan kalian tinggal lihat kiri kanan aja ya, kalau kalian mau, ya. Walaupun sebenarnya itu dosa, ya. Jadi ikhtibar maudu itu kekurangannya seperti itu, ya. Memungkinkan jalan untuk orang menyontek. Nah, ini maksudnya. Paham tuh sampai sini ya, wal akhwat? Gimana? Jelas atau belum? Paham ya? Taib. Kemudian wa yufaddilu katsirun minal murabbiyin al-imtihanat al-mawdu'iyyah ala ghairiha lima tamtazu bihi min diqqati wa sur'ati fil ada'i wat tashih wa laysa ma'na hadza ilgha' al-imtihanat at-taqlidiyyah ilgha'un tamman fa inna laha ahamiyatuha aidan fi ikhtibari ba'd anwa'i ta'lim. Maka sebagian besar murabbi, mana murabbi? Murabbi ini guru ya, wah. Ya, wa yufaddilu katsirun minal murabbiyin. Murabbi ini guru, pendidik, ya. Dari sebuah imtihan, ya, imtihan maudu'iyah ini atas yang lain. Jadi para guru ini kebanyakan mengutamakan ikhtibar dengan cara sekhoto, PG, ya, melengkapi titik-titik yang kosong, ya. Kenapa? Kenapa para guru memilih sekhoto atau PG? Lima tamtazu bihi min diqqatin wa sur'atil ada' fit tasnif. Jadi mengoreksinya itu lebih mudah. Kalian bayangin, kalau PG kalian berarti tinggal pakai Google Form, sahih? Google Form, kalian taruh jawaban yang benar apa, jawaban yang salah apa, nanti tiba-tiba nilainya udah muncul di spreadsheet, sahih? Nah, nilai spreadsheet tinggal kalian input, sudah kelar. Nah, itu makanya kenapa kebanyakan soal itu, ya, soal ujian harian, contohnya ulangan tengah semester, ini untuk bukannya mondok ya, untuk kalian yang mungkin yang lagi kuliah, ya. Maka yang paling gampang itu menggunakan PG, Google Form, ya, seperti itu, ya.
Kemudian walaysa ma'na hadza ilqa imtihanat taqlidiyah ilqa'un tamman fa innallaha ahamiyatuha aidan fi ikhtibari ba'du anwa'i ta'lim. Nah, bukan berarti karena ana mengatakan banyak guru yang menggunakan PG, sekhoto, ya. Kemudian ana mengatakan sebenarnya Ustadz ikhtibar dengan menggunakan isai itu nggak penting, ya, nggak penting, nggak berguna, bukan, ya. Tapi setiap ikhtibar itu berguna di pelajaran-pelajaran yang lain. Contoh, kalian kalau pelajaran tahfiz mungkin nggak kalian menggunakan sekhoto atau PG? Mungkin nggak kira-kira? Pelajaran tahfiz, contoh kalian ada pelajaran tahfizul Quran, kalian diminta ngafal juz 1 sampai juz 5. Mungkin nggak kalian menggunakan sekhoto atau PG? Nah, nggak mungkin, sahih? Nah, maka setiap ikhtibar itu walaupun mempunyai kekurangan masing-masing, tapi dia bermanfaat di pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, itu maksud Ana. Ya. Sama juga pelajaran matematika, nggak mungkin kalian pelajaran matematika syafahi, sahih? Nah, itu maksudnya. Taib. Kemudian inna dual mutaqaddimah tastakhdimul imtihanat al-hadisah wa ta'tabiruha wasilatan la ghayah. Lakin ma zalat hunaka dualun katsira tatamassaku bil imtihanat at-taqlidiyah wa ta'tabiruha ghayatan la wasilah. Fayadhillu at-tilmis munzu dukhulil madrasah ila takharrujihi fiha muwajjihan ila imtihanat aksar minal ilmi wa muhtamman bil isti'dad lil imtihan aksar minal isti'dad lil hayat. Ya. Jadi negara-negara maju itu ya kebanyakan menggunakan ulangan itu sebagai wasilah, bukan tujuan. Kebayang nggak maksudnya? Jadi negara-negara maju itu menggunakan ulangan itu bukan sebagai tujuan, tapi hanya sebagai wasilah. Wasilah untuk apa? Wasilah supaya para murid itu bisa paham dengan ilmu yang ada, bisa memurojaah maklumat yang ada. Nah, walakin mazalat hunaka duwalan katsira tatamassaku bil imtihanat at-taqlidiyah wa ta'tabiruha ghayatun la wasilah. Tapi kebanyakan sekarang ya negara-negara yang ada ya nggak usah jauh-jauh lah. Kalian nggak usah jauh-jauh cari negara ya kok. Cari Indonesia aja. Kebanyakan sekarang guru itu lebih fokus ke hasil, bukan wasilah. Artinya apa? Kalau nilai kalian jelek, pasti kalian dihukum. Saya lah. Karena mau tahu mana murid-murid yang keluhan-keluhan pondok. Sohiam lah. Apa yang Anda sebutkan barusan. Sahih, ya. Contoh, kalian ada ujian usul fiqh, contoh. Kalian diminta untuk murojaah dari bab 1 sampai bab 5. La qadarallah masyafa'al, ya. Ada salah seorang di antara kalian contoh ismuhu Muhammad mendapatkan nilai 30. Nah, tiba-tiba kalian dihukum sama ustaz kalian. Sahih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, banyak orang beranggapan ujian itu sebagai goyah. Apa goyah? Hasil, puncak, ya, atau apa namanya? Hasil yang tinggal dipetik gitu, bukan wasilah. Kalau wasilah berarti ini bentuknya proses, ya. Imtihan ini adalah sebuah proses bagaimana kalian memahami ilmu, seperti itu, ya. Kemudian fayazilu tilmis mundu dukhulihil madrasah ila takharruji fiha muwajjihan ila imtihan aksar minal ilmi wa muhtaman bil isti'dad aksar minal isti'dad lil hayat. Jadi akhirnya karena guru sering menegur seperti itu, ya, murid jadi mempunyai mindset yang berbeda. Apa mindset mereka? Mindset mereka itu bukan belajar untuk masa depan, tapi belajar untuk apa? Belajar untuk imtihan supaya saya lulus. Nah, seperti itu. Paham tuh, ikhwah wal akhwat? Amla. Gimana? Al akhwat, hal fahimtum amla? Kira-kira? Jelas? Fahimna. Itu. Mindset kebanyakan orang seperti itu jadi karena seorang guru itu memaksakan ini bagus. Sehingga apa? Sehingga kalian jadi lebih takut hasil ulangan kalian jelek seperti itu daripada masa depan kalian yang sulit. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 1. Ya, nomor 1. Apa tadi nomor 1 soalnya? Bentar, ikhwan balik dulu ya. Ini ya, bukan. Nomor 1. Bukan. Nah, min ahammi anwa'il ikhtibarat hasba nazaril katib illa. Nah, nomor 1 jawabannya apa ya, Kho?
illa al-ikhtibarat an bu'd. Taib, mumtaz. Al-ikhtibarat an bu'd. Apa arti ikhtibar an bu'd? Ikhtibar jarak jauh, ya. Ikhtibar jarak jauh. Taib, nomor 2. Aqdamu anwa'ul ikhtibarat huwa ikhtibar apa, ikhwah? Yang paling ini, yang paling akdam, yang paling lama apa? Ikhtibar syafawiyah, ya. Nomor 2 alif. Ya, mumtaz. Syafawi. Taib, takun ikhtibarat asyafawiyah aksaru najahan indama maza yamtahinut tilmis mustamiran yaumiyan. Ya, jadi ikhtibar syafawi itu ya akan menjadi ikhtibar yang paling banyak orang lulus ketika apa? Yamtahinut tilmis mustamiran yaumiyan. Kalau seorang tilmis itu ujiannya setiap hari. Seperti itu. Contoh kalian misalnya kalian setiap hari baca hiwar, contoh. Kalian sebelum masuk kelas, kalian baca hiwar, contoh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kalian ulangi terus sampai akhir semester. Nanti ujian syafa'inya itu. Nah, maka apa? Yang lulus juga banyak. Karena apa? Setiap hari diulang. Seperti itu ya, kok maksudnya. Baik, kemudian nomor 3. Nomor 4. Min uyubil ikhtibarat asyafawiyah huwa. Ada? Nomor 3. Apa nomor 4? Tahtaju ila waktin tawil. Jim. Baik, mumtaz. Nomor 4 C. Nomor 5, aksaru anwa'ul ikhtibarat intisaran fil alam al-an binazaril katib wa al-ikhtibarat mada? At-taqlidiyah. Nomor 5 Jim. Ya, al-ikhtibarat at-taqlidiyah. Nomor 6, min ahami uyubil ikhtibar al-maqal huwa mada? Min ahami uyub ikhtibar al-maqal huwa at-ta'assur atau apa? Gimana ya, Nomor 6. Min ahami uyubil ikhtibar al-maqal huwa maza at-ta'assur ala fiqratil mudarris lid talamis. Mumtaz. Baik. Nomor 7. Min ashkal al-ikhtibarat al-mawdu'iyah. Gimana? Min ashkal al-ikhtibar al-mawdu'iyah. Maza? Al-ikhtibar bainal muta'addid. Mumtaz. Baik. Ba. Ya, jadi ikhtibar mawdu'iyah itu ikhtibar bainal muta'addid. Yang mana kita sebut dengan apa? PG, pilihan ganda, soekhoto, atau as'ilah muzawajah namanya. Jadi as'ilah muzawajah itu kayak kalian mengelompokkan. Contoh, yang nomor 1 ini untuk nomor B, nomor 3 ini untuk yang C, nomor 4 ini untuk nomor E. Nah, ini maksudnya ikhtibar yang tadi juga sama, mawdu'iyah. Ya. Nomor 9, yufadilu aksarul murabbiyin al-ikhtibarat al-mawdu'iyah. Nomor 5, jawabannya apa? Nomor 5 jawabannya apa? Taib. Nomor 5 jawabannya al-ikhtibarat al-taqlidiyah. Ya. Taib. Nomor 8. Tamtazul ikhtibarat al-mawdu'iyah bimaza? Bimaza tamtazuhu bikasratil as'ilah. Mumtaz. Ya. Jadi ikhtibar mawdu'iyah itu ya dia terkenal dengan apa? Soalnya yang banyak. Bisa 20, bisa 25, bisa 30, seperti itu. Baik, kemudian nomor 9. Ya. Yufaddilu aksarul murabbiyin al-ikhtibarat al-mawdu'iyah lima ya. Li'annaha tamtazu bidiqqatin wa sur'atin fit tashih. Jadi guru itu udah dijelaskan tadi. Jadi guru itu memilih ikhtibar mawdu'i kenapa? Karena diperiksanya cepat ya dan hasilnya keluar cepat, ikhwah. Ya, diperiksanya cepat, mudah, gampang, dan nilainya cepat keluar. Seperti itu. Kalian nggak perlu cek ini dia jawab apa ya, nanti antum baca lagi teks jawaban yang dia punya. Ini ribet ya. Baik, kemudian nomor 10, ba'da dual ya ittakhazal ikhtibarat ghayatun la wasilah. Uyubu zatil kal fiqh ya. Nomor 10 terakhir apa? Nomor 10. Apa nomor 10 jawabannya, Pak? At-talamis yasta'iduna lil ikhtibar aksar min istidadihim lil hayah. Jadi uyuk dari mindset ini apa? Bahwasanya para murid itu lebih banyak menyiapkan ikhtibar daripada mereka menyiapkan apa? Masa depan mereka. Padahal ikhtibar ini cuma jadi wasilah aja ya, Paham? Ya.
Kalau kalian kalau nilai kalian qadarullah nggak bagus, ya tinggal kalian murojaah seperti itu, ya. Maka tidak perlu ada hukuman. Seperti itu. Baik, gimana? Sampai sini untuk nomor 1 sampai 10. Kira-kira jelas? Ikhwah wal akhwat? Jelas Ustaz. Nomor 8. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Nomor 8. Pada Ustaz. Nomor 6, Ustaz, nomor 6. Nomor 8. Nomor 8 itu bahwasanya ikhtibar bainal muta'addid atau ikhtibar yang menggunakan PG atau sekhoto itu terkenal dengan apa? Terkenal dengan apa? Banyaknya soal. Benar apa? Ya, jadi PG itu bisa 10, bisa 20, bisa 30. Kalau ISA kan mungkin cuma 5, saya ya. Cuma 5, cuma 6. Nah, beda dengan PG. PG itu banyak. Bisa 15, 20, 30. Ya. Bisa 40 bahkan. Kalau kalian ujian nasional kan 40 PG. Nah, seperti itu ya. Nomor 6 tadi bahwasanya ikhtibar ini ikhtibar maqal atau ikhtibar yang menggunakan isai itu kekurangannya apa? At-ta'assur ala fiqratil mudarris litalamis. Jadi para mudaris itu terpengaruh dengan takbir yang digunakan oleh talamis tersebut, oleh murid tersebut. Jadi mereka itu harus memeriksa satu-satu takbir seorang murid. Kebayang nggak maksud anak? Jadi ada seorang murid yang menggunakan takbir A. Nanti guru itu ngecek lagi. Nah, satu murid lagi menggunakan takbir yang beda lagi. Itu beda lagi cara meriksanya. Fahim tuh? Jadi ribet kan? Jadi tumpang tindih mau naruh nilai berapa seperti itu. Kecuali soalnya berupa textbook. Contoh, soal textbook itu gini ya, kok. Soal textbook itu contoh kalian diminta untuk menghafal Nazom Alfiyah bin Malik, ya. Kalian diminta untuk menghafal Nazom Alfiyah bin Malik. Terus nanti soalnya kalian diminta menulis bait Alfiyah bin Malik dari 1 sampai 10. Nah, ini kan berarti takbirnya 1 dong. Sahih amla. Berarti takbirnya 1. Artinya jawabannya itu pasti 1 karena Alfiyah bin Malik 1 aja, bukan lebih. Maksudnya tidak ada Alfiyah bin Malik dengan uslub yang lain, seperti itu. Beda kalau kalian dikasih soal gini. Kepada semua murid, ana minta kalian menuliskan pengalaman kalian selama liburan. Nah, ini kan pengalaman berarti nggak 1, berarti sahih. Contoh ada 30 murid, berarti dengan 30 pengalaman berbeda. Sahih amla? Ikhwal akhwat. Sahih amla? Nah, ini maksud ana. Ya. Nah, 30 pengalaman yang berbeda itu yang kalian periksa. Gimana? Melelahkan kan, sahih? Berarti kalian harus mengetahui masing-masing dari pengalaman itu kalian periksa deh. Ada yang kurang, oh ini kurang huwa. Oh ini domirnya salah nih, kenapa domirnya pakai huwa, harusnya pakai domir hiya. Oh ini kenapa pakai domir antum, harusnya nahnu. Itu satu-satu kalian periksa. Kadang mungkin kesalahannya nggak di situ aja, satu murid salahnya di situ. Nanti kesalahan yang lain, oh ini kenapa pakai pakai fathah, harusnya ini domah karena ini fa'il, tapi dia pakai fathah. Nah, ini yang dinamakan dengan apa? At-ta'assur ala fiqratit talamis. Fahimtum? Ikhwal akhwat? Fahimtum amla? Sampai sini? Jelas? Fahimna. Taib. Mumtaz. Taib, sekarang kita pindah ke nahwu. Jadi, Ana mau minta pendapat kalian terlebih dahulu. Nahwu binisbati ilaikum so'bah sahlah. Sobun Ustaz. Sobun. Makin sulit. Sahal jiddan sallallahu. Baik. Taib. Sekarang Sobun, kita bahas pelan-pelan aja ya. Ini masih jam 16.47. Taib. Yang pertama, i'rab kalimah jabalan fi
qawlihi ya tali'an jabalan khudz biyadi. Ya, yang Ana mau sampaikan pertama bahwasanya munada itu ada munada mufrad, ya, ada munada maksudah, ada munada ghairu maksudah, ya. Atau yang lebih jelasnya, pembagian itu ada munada mufrad, ada munada mudhof, ada munada syabih bil mudhof. Ya, silakan kalian tulis. Munada itu ada 3. Munada mufrad, contoh, Ana mengatakan ya Muhammad, ya Zaid, ya Fatimah, ya Muhammad, ya Ali, ya siapa lagi? Nama-nama orang. Ya Budi contoh, apa siapapun, ya. Ya Saleh. Ini namanya munada mufrad. Paham tuh? Yang kedua, ada namanya munada mudhof. Contoh, ya talibal ilmi. Ya qari'ul Qur'an. Nah, ini namanya munada mudhof. Paham tuh? Nah, ada namanya munada syabih bil mudhof. Ustaz, gimana Ustaz munada syabih bil mudhof? Kenapa mudhof ada syabihnya? Ana jelasin. Munada syabih bil mudhof itu munada yang bentuknya itu ada isim fa'il. Paham tuh? Yang bentuknya berupa isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Kemudian ya ma ba'dahu itu sebagai penjelas. Ya, jadi dia seakan-akan mudhof ilai, tapi dia bukan mudhof. Kenapa? Karena kata tolian itu menggunakan tanwin. Paham tuh? Jadi kalau kalian mau membedakan, Ustaz gimana cara membedakan mudhof sama syabih bil mudhof? Kalau mudhof tidak ada tanwin, ya. Kalau syabih bil mudhof dia menggunakan tanwin. Sampai sini jelas? Ustaz, contoh syabih bil mudhof apa? Yang ini, ya tolian jabalan. Mana toli? Toli ini orang yang naik. Ya tolian jabalan, wahai orang yang naik gunung. Paham? Paham tuh amla? Ini namanya syabih bil mudhof. Syabih bil mudhof menggunakan tanwin, mudhof enggak pakai tanwin. Jelas, sesimpel itu. Paham tuh? Taib. Yang lain jelas? Paham? Taib. Nah, maka apa i'rab jabalan di sini? Kita mulai dari tolik dulu. Ya, tolian itu sudah pasti apa? Munada. Munadanya apa ikhwah? Mansub, marfu, majrur? Mansub. Karena dia syabih bil mudhof dan dia ghairu maksudah, ya. Ketika dia ghairu maksudah, maka dia hukum i'rabnya apa? Mansub. Nah, sekarang dikatakan munada mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Nah, sekarang jabalnya apa? Ya, jabalnya apa? Badalkah, halkah, maf'ul bihkah, munada apa? Maf'ul bihkah atau munada? Jawabannya apa? Maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Jelas sampai sini ikhwah wal akhwat? Gimana? Jelas atau enggak? Kira-kira. Ana minta kalian bunyikan mic dulu. Gimana? Jelas atau enggak? Jelas. Kita lanjut nomor 2. Ya. Lanjut nomor 2. I'rab kalimah yada fi tabbat yada abi lahabi wa tab huwa. Nah, yada itu ada berapa? Kalau kalian tahu tangan ada berapa ya? Tangan 1 ada 2? Tangan 2. Nah, Masya Allah, mumtaz. Tangan ada 2. Ya. Harusnya kalau 2 berarti harusnya ada nun. Sahih? Kalau 2 harusnya ada nun dong. Contoh, Ana bilang mengatakan ja'a talibani. Ya kan? Ja'a talibani, ja'a muhandisani, ja'a mudarrisani. Harusnya pakai nun dong karena dia musanna. Sahih enggak? Karena musanna itu apa? Isim mufrad bi ziyadatil alif wan nun. Itu maknanya. Secara simpel ya. Musanna itu bi ziyadatil alif wan nun. Nah, sekarang Ustadz kemana nunnya? Kenapa hilang? Nah, kira-kira gimana? Ikhwah. Tapi dia mudhof, jadi dihapus nunnya. Mumtaz. Ini maksud Ana. Ya, dalam sebuah kaidah dikatakan apa? Huzifatin nun indal idhofah. Jadi nun yang ada di kata yadan itu seharusnya kan yadani ya. Tabat yadani itu seharusnya. Ya. Dihapus karena dia menjadi mudhof. Mudhof kemana? Mudhof ke kata abilahabiu. Watab. Fahim tuh ikhwah? Amla.
Maka di sini apa? I'rab kalimah yada fi qouli ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu apa? Marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif fa'il, ya. Jadi dia apa? Menjadi apa? Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al alif. Kenapa alif, Ustaz? Karena dia musan. Karena dia musan. Musan. Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz, kenapa dia dihapus nunnya? Karena dia idofah. Ustaz, ada nggak contoh dengan menggunakan jumlah mufidah? Anda nggak biasa dengan contoh yang seperti ini. Contoh lain bisa, ya. Kalau Anda mengatakan telah datang 2 murid, ya, telah datang 2 murid, berarti Anda mengatakan apa? Ja'a tolibani, sahih? Sahih enggak? Anda mengatakan ja'a tolibani, sahih? Nah, sekarang Anda mau bilang telah datang 2 penuntut ilmu. Nah, berarti udah beda nih. Udah bukan tolibani lagi nih. Harusnya apa? Ja'a tolibani ilmin. Benar nggak? Kira-kira. Nah, karena ada kata ilm yang menjadikan mereka itu idofah, maka nunnya dihapus. Sehingga Anda mengatakan apa? Ja'a toliba ilmin. Nunnya dihapus karena dia menjadi mudof. Mudof ilainya mana? Ilmin. Sampai sini jelas, ikhwah wal akhwat? Jelas? Jelas? Masya Allah. Tadi jawabannya apa ya? Ya fa'il marfu wa alamat rafi al alif. Jelas, jelas, jelas. Baik. Harus dihapus, Ustaz. Ya, nah. Usifatin non ini apa? Ya, wajibul hazf. Ya, wajibul hazf. Baik. Kemudian nomor 3. Kalimah taroyinna min qauli ta'ala. Ulangi sedikit, Ustaz. Baik. Tadi Anda bilang tabat yada, itu harusnya yada kan 2 ya. Kalau 2 berarti musanna. Kalau musanna, pengertian musanna itu apa? Isim mufrad ditambahkan dengan alif dan nun, ya. Isim mufrad ditambah dengan alif dan nun. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan ditambah alif dan nun, mana nunnya? Harusnya ada, gitu kan? Nah, kenapa dihapus, Ustadz? Karena posisinya dia adalah mudof. Mudof dari kata abi. Abi jadi mudof lagi untuk kata lahab. Lahab mudof ilaih. Gitu maksudnya. Paham? Nah, itu contoh dalam Al-Quran. Kalau kalian menggunakan contoh lain, contoh, Anda mengatakan ja atau libani. Ya, ini ada alif, ada nun. Nah, kalau Anda menambahkan ilm di situ, berarti kan jadi idofah ya kan? Ja atau libani ilm. Nah, tapi nggak boleh kita mengadakan nun di sini. Nunnya harus dihapus sehingga Anda mengatakan apa? Ja atau liba ilmin. Sampai sini jelas? Ikhwal akhwat? Baik. Mumtaz. Baik, kita lanjut nomor 3. Kalimah taroyinna min qawlihi ta'ala fa imma taroyinna minal basyari ahada mutakawwinah min al-fi'lu maza taro. Ya, taro itu berarti dari kata ro'a. Fi'il madiyah ro'a. Apa ti ro'a, ikhwah? Melihat. Paham tuh? Ro'a yara, melihat. Nazara yanzuru. Nah, kata ro'a itu mudoriknya yara. Nah, Ustadz, kenapa terus dikatakan taroyin? Nah, mengapa seperti itu? Ya, fa imma taroyinna minal basyari ahada. Jadi taro itu fi'il mudhari majzum dari ro'a. Ya. Nah, bersambunglah dia taro ini dengan apa? Nun taukid, nun taukid saki, nun taukid sakila. Apa fungsi nun taukid, ikhwah? Apa fungsi nun taukid? Untuk taukid, ya. Nun taukid fungsinya untuk apa? Untuk taukid. Nah, taro ketika kalian sandarkan dengan nun, ya, nun taukid sakila, maka alif maksurahnya itu menjadi ya. Paham? Ro'a, yaro, ya, taroi jadinya. Taroi, ya. Kemudian disambung dengan nun taukid sakilah menjadi apa? Taroyinna. Maka jawabannya apa? Al-fi'lu taro majzumun wan nun taukid as-saqilah. Jawabannya apa nomor 3? Jim. Ya. Jawaban nomor 3 apa? Jim. Al-fi'lu taro majzum wa nunut taukid as-saqilah.
Ya. Gitu ya, kawan. Paham tuh? Nomor 4, al-ayah wa kalimatullahi hiyal ulya laha mubtada'an wal khabar lil mubtada'il awwal huwa wa kalimatul majzumnya dari mana? Taib. Ini ada pertanyaan yang bagus ya, Wah. Ada pertanyaan yang bagus. Fa imma tarayinna minal basyari ahada. Ustaz, kenapa dia majzum? Kenapa enggak marfu? Enggak terima. Nah, taib. Dalam nahwu itu ada yang dinamakan dengan asmaus syart. Kan itu nama asmaus syart? Ikhwah, ada yang tahu asmaus syart? Lau, kaifama, haisuma, imma, in. Ya, ini dinamakan dengan asmaus syart. Paham tuh? Nah, ada yang tahu asmaus syart di sini? Asmaus syart, isim isyarah. Apa asmaus syart untuk syarat. Jadi dia ada dua fi'il. Ada fi'il syartin, ada jawab syarat. Dan dua-duanya menjazum. Nah, antum lihat di sebelum kata taroyina itu ada kata imma. Imma di sini adalah asmaus syart. Paham tuh? Ikhwah wal akhwat, asmaus syart imma sama kayak lau, kaifama, haisuma, ya, iza, terus apa lagi? In. Nah, ini sama. Paham? Itulah sebabnya dia majzum. Nah, majzum plus ada non taukid sakilah. Maka nggak mungkin di sini dia dikatakan marfu. Paham tuh? Ikhwah wal akhwat, jelas? Ada waktu syarat. Mumtaz. Sampai sini jelas? Ikhwah wal akhwat. Ini sebab dikatakan dia majzum. Jadi kalian jangan bilang marfu. Paham tuh? Ikhwah? Paham tuh enggak? Gimana ikhwah? Syukran Ustaz. Taib. Naam. Mumtaz. Jelas berarti ya? Fahimna. Taib. Bagus. Taib. Kita pindah ke nomor 4. Wa kalimatullahi al-ulya laha mubtada'an. Al-khabar lil mubtadil awal huwa wa kalimatullahi hiya ulya waw ala hasabi ma qablahu. Kalimah berarti mubtada, sahih? Sahih? Kalimah berarti mubtada. Wa huwa mudhaf. Ya kan? Lafzul jalalah Allah mudhafun ilaih, ya, majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahirah. Hiya domir munfasil dan dia adalah mubtada sanin, ya. Ulia menjadi khabar untuk mubtada sanin, ya. Wal jumlah hiyal ulya khabar mubtada'il awal. Jadi ana mengatakan seperti ini, wa ala hasbi ma qablahu. Kalimah mubtada, ya. Allah mudhof ilaih. Berarti kalimah ini mudhof, ya. Hiya mubtada sani. Ulya khobar mubtada sani, yang ulya ini. Nah, hiyal ulya itu adalah jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khobar mubtada awal wa huwa kalimah. Berarti jawabannya apa, ikhwah? Khobar mubtada awal 4 apa? Jawabannya nomor 4 apa? Jim, ya. Jelas ya? Jim. Tas. Jim. Gimana? Sampai sini jelas? Insyaallah jelas lah mubtada khobar insyaallah. Gimana? Tolong untuk dipertegas jawabannya Ustadz. Nah, baik. Gimana pertegasnya? Wa ala hasabi ma qablahu. Kalimah mubtada awal, ya kan? Pasti kalimah itu mubtada awal. Antum tahu kan maksud mubtada awal? Mubtada yang pertama, itu maksudnya. Nah, kemudian hiya apa Allah Subhanahu wa taala mudhof ilaih. Karena kalimah ini menjadi mudhof. Ya. Hiya mubtada sani, mubtada yang kedua. Ya, ulya khobar mubtada sani yaitu ulya. Maka apa namanya ulya ini khobar mubtada untuk hiya. Nah, kalimah mana khobarnya Ustaz? Hiyal ulya ini yang menjadi khobar mubtada untuk kalimah. Fahim tum? Ikhwah wal akhwat, jelas? Seperti itu. Ya. Seperti itu, ikhwah. Baik. Nomor selanjutnya nomor 5. Al-jumlatul lati fiha jumlah laha mahallun fil i'rab. Hiya ar-rasulu amin kuntu aghsilu sauba
mala qalbuka wajadtu zaidan kariman. Gimana ikhwah? Jumlah allati fiha mahallun fil i'rab. Gimana? Jumlah allati fiha mahallun fil i'rab. Kuntu agsilus sauba. Mumtaz. Ya, kuntu agsilus sauba. Ya, Ustaz. B, ya jawabannya. Ya, jumlah allati fiha jumlah mahal laha mahal fil i'rab. Jawabannya apa? Kuntu agsilus sauba. Agsilu fi'lun mudhari' marfu', ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. As-sauba apa? As-sauba maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah wal jumlatul fi'liyah agsilus sauba fi mahalli nasbin khobar khobar kana kuntu kana, ya, fi'lun naqis, kemudian domir muttasil ana fi mahalli raf'in isim kana. Gampang kan? Gimana ya, Pak? Gampang nggak nomor 5? Alasannya kenapa? Jawabannya B, Ustaz. Ini kan ditanya jumlah. Paham? Kalau ditanya jumlah yang punya mahal i'rab, berarti kalian harus cari jumlah yang punya mahal i'rab. Kalau kalian menjawab A, ar-rasul amin, ini berarti kalian jawabnya isim-isim. Paham? Nih, ar-rasulu aminun. Misalnya nih, maka ar-rasul mubtada, amin khobar. Ya berarti ini bukan termasuk jumlah. Ini maksudnya apa? Kalian diminta untuk mencari sebuah jumlah yang dia itu satu kesatuan dan dia i'rabnya satu. Paham tuh? Ya. Seperti itu. Ulang lagi Ustaz mengi'rabnya. Taib. Ana ulangi ya. Kuntu agsilus sauba. Jadi kana ini kan fi'il madi naqis, sahih? Ya, fi'il madi naqis. Nah, terus yang domir apa? Yang tu itu domir muttasil ana fi mahalli raf'in isim kana. Ustaz, kenapa isim kana marfu? Ya, memang seperti itu kaidahnya. Kana tarfa'ul isim wa tansibul khabar. Ya, agsilu fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. As-sauba maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah agsilus sauba itu fi mahalli nasbin khobar kana. Nah, ini yang dinamakan dengan maksud jumlah fiha mahallun fil i'rab ini, ikhwah. Jadi kalian diminta untuk mencari jumlah yang punya mahal dalam i'rab. Kalau kalian mengatakan ar-rasulu aminun, kemudian kalian mengatakan mala qalbuka, ini bukan jumlah. Ini jumlah tapi dia tidak masuk dalam satu i'rab. Kalian meng-i'rabnya terpisah. Faham? Ar-rasul i'rabnya mubtada, amin khobar, mala qalbuka mala fi'il, qalbuka ini qalbu apa, qalbuka ini maka menjadi apa? Menjadi maf'ulun bihi mansub. Qalbu mudhof, dhamir kaf mudhof ilaih. Nah, berarti kalian i'rabnya satu-satu. Kalau agsilus sauba ini langsung agsilus sauba jumlatun fi'liyah fi mahalli nasbin isim kana. Nah, ini yang dimaksud nomor 5, ikhwah. Kalian mencari sebuah jumlah yang i'rabnya satu. Seperti itu, ikhwah. Jelas? Contoh lain ya. Nih, Muhammadun yadrusul fiqha misalnya. Muhammadun yadrusul fiqha. Ini kan Muhammad berarti khobar dong. Apa Muhammad mubtada dong? Berarti Muhammadun yadrusul fiqha. Muhammadun mubtada, ya kan? Yadrusul fiqha ini berarti jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar. Sahih? Karena kalau kalian punya mubtada, mau nggak mau harus punya khobar. Ya, gitu. Jadi kalian bisa mengi'rab yadrusu fi'il mudhari marfu, fiqha maf'ulun bihi mansub. Nah, sekarang antum tadi ngi'rab mubtada, ngutang antum. Antum udah ngi'rab mubtada tapi nggak punya khobar. Nah, antum punya hutang di i'rab khobar. Apa khobarnya? Khobarnya jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar. Paham maksud ana? Ikhwah? Tadi antum yang nanya. Nah, antum punya hutang ini, ketika antum mengi'rab mubtada, antum harus punya khobar, gitu, mau nggak mau. Nah, sama seperti ini. Antum punya kuntu, kana, dan isim kana.
Nah, antum harus punya khobar kana berarti kan? Sahih? Antum harus punya khobar kana. Walaupun setelahnya itu adalah fi'il dan maf'ul. Tetap. Nah, berarti khobar kananya berupa jumlah. Nah, kenapa bukan yang D, Ustadz? Wajadtu Zaidan kariman. Kenapa bukan yang itu? Karena wajada itu fi'il yang bisa memansubkan dua maf'ul. Ya. Apa? Ana ulangi. Wajada itu fi'il yang bisa memansubkan dua maf'ul. Jadi ana mengi'rabnya beda. Wajadtu Zaidan kariman. Wajadtu, ya. Wajadtu. Wajada fi'il, domir tu fa'il, Zaidan maf'ul bihi awal, kariman maf'ulun bihi sanin. Nah, sekarang jumlahnya yang mana? Antum mau bilang Zaidan kariman jumlah. Gimana? Jelas maksud ana? Antum mau bilang Zaidan kariman jumlah. Paham tuh? Yang dinamakan dengan jumlah itu harus bersyarat dia mufid. Nah, gimana? Ikhwal, akhwat. Jelas atau tidak? Kariman tuh nama orang, masalah. Kariman sifat. Sifat. Wajadtu Zaidan kariman. Lah, sifat. Aku telah menemui Zaid yang mulia, gitu maksudnya. Naat, naam. Tapi dia tidak masuk naat kalau udah ada kata wajadtu. Paham tuh? Dia masuknya kemana? Maf'ulun bihi sanin. Wajadtu Zaidan kariman. Asalnya apa? Zaidun karim. Itu asalnya. Sebelum ada kata wajadtu. Zaidun karim. Kemasukan kata wajadtu berubah semuanya jadi maf'ul. Wajadtu Zaidan kariman gitu. Nah, nanti ini kalian akan dapat pembahasan di apa? Al-fi'lul lazi tansibu maf'ulain asluhuma mubtada wal khabar. Fi'il yang bisa memansubkan dua maf'ul yang asalnya mereka adalah mubtada dan khabar. Nah, kalau Anda mengatakan Zaid dan Karim, ini mubtada khabar. Sahih? Zaid mubtada, Karim khabar. Masuk kata wajadtu menjadi wajadtu Zaidan kariman. Berubah i'rabnya. Zaid maf'ul bihi yang pertama, Kariman maf'ul bihi yang kedua. Gitu maksudnya. Jelas? Jelas amla, ikhwah. Oke, fahim Ustaz. Gitu. Kalau atau gimana Ustaz kalau nggak salah maf'ulnya dua juga sama? Sama wajada ikhwan zona ya Ustaz. Iya, nah. Fahim? Jelas sampai sini, ikhwah? Amla. Ustaz ada rekodnya kan? Ada. Tenang, kalian dengerin aja nanti. Fahim tuh. Taib. Kita lanjut. Nomor 5. I'rab kalimah yatafattarna fi qouli ta'ala takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Masya Allah. Kita lihat di sini yatafattarna itu fi'il mudhari. Paham tuh? Dari tafattara yatafattaru, ya. Fi'il mudhari berarti kan? Nah, fi'il mudhari kemudian apa? Di sini mabni. Udah pasti mabni. Ustadz, kenapa mabni? Karena dia ada apa? Ada nun niswah. Sama kayak kalian mengatakan gini. Gini gampangnya kok. Kalian nggak usah pakai yatafattorna deh. Contoh lain. Zahaba, fi'il mudhari'nya apa? Coba, zahaba. Fi'il mudhari'nya apa? Ayo, anak mau tahu. Zahaba, fi'il mudhari'nya apa? Ya zahabu, tayyib. Nah, ya zahabu, kalau kalian mengatakan antum tazhabuna, hum yazhabuna, hunna, coba. Kalau hunna jadi apa deh? Hunna yazhabu. Hunna yazhabna. Nah, hunna yazhabna. Berarti nunnya ini nun niswah, saya enggak. Nun niswah, nun yang menunjukkan untuk nisa perempuan. Nun untuk menunjukkan perempuan, kelamin perempuan, ya, jenis perempuan. Nah, itu. Yazhabna perempuan. Nah, ini yang sebelumnya fi'il mudhari itu marfu atau dia mu'rab menjadi mabni. Nah, itu. Kemudian dia mabni kenapa? Karena ada nun niswah. Jelas? Berarti nomor 6 jawabannya apa? Fi'lun mudhari mabniyun ala as-sukun litisalihi binunin niswah fi mahalli nasbin. Ustadz, kenapa nasbin? Kenapa enggak fathah? Kenapa enggak rofa? Kenapa? Karena takadu itu fiilnya, samawat jadi fa'ilnya, ya, maka yatafattarna itu menjadi nasabnya, atau kita bisa istilahkan dengan apa? Hal di sini. Takadu samawat yatafattarna, hal as-sama yatafattarna.
Seperti itu. Fahim tum ikhwah? Wal akhwat? Fahim tum? Jelas nggak? Kira-kira. Fahimna, fahim, taib. Nah, kalimah yamudu. Kalimah yamudu asluha. Izin live Ustadz, sudah buka. Taib, tafadhol. Kalian yang sudah buka puasa, silahkan kalian berbuka. Insya Allah nanti rekamannya menyusul. Taib. Insya Allah rekamannya menyusul. Taib. Kita lanjut. Kalimah yamudu asluha. Jadi yamudu, ya, itu aslinya apa? Madada yam dudu mumtaz, ya. Madada yam dudu itu aslinya. Madada yam dudu. Nah, madada yam dudu itu apa? Domahnya apa? Dua dal yang domah itu, ya, dipindah ke mim domahnya, ya, menjadi apa? Yamudu. Seperti itu ya, Pak. Ya. Itu namanya disebut apa? Disebut ibdal. Taib. Kemudian nomor 8, al-jumlatul lati fiha laha fihi fi'lun ajwaf. Iya. Nah, ini gampang ya, Pak. Fi'l ajwaf. Apa? Fi'l ajwaf. Al-fi'lul ladzi maka na'ainuhu harfu illah. Jadi ainul fi'ilnya apa? Harful illah. Apa kira-kira jawabannya? Alif, qul a'udzu birabbin nas. Nomor 9, ismul fa'il minal fi'li amana yu'minu. Nah, berarti isim fa'ilnya apa? Gimana ya, gampang ini. Amana yu'minu huwa isim fa'il. Isim fa'il dengan wazan apa? Dengan wazan fa'il. Ya. Gimana? C. Mumtaz, mu'aminun. Taib. Isim fa'il minal fi'li amanah huwa mu'aminun. Taib. Ini hafalan sistem. Taib. Minal mulhaq bi rubai al-mazid if'an lala huwa. Jelas ya? Mulhaq dari rubai apa? Dari if'an lala apa? If'an la. If'an la. Nomor 10 apa? Jawabannya A. Alif. Taib. Nomor 11. Qala Allah Ta'ala in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Ya, kalimat tatuba. Ini udah jelasin. Sebenarnya tatuba harusnya ada apa? Ada nun, tapi kehapus nunnya. Nomor 10 apa? Nomor 10 alif. If'an la. Ini sistemnya hafalan nih, Pak. Ya. Nomor 10 sistemnya hafalan. Jadi rubai al-mazid itu ada if'an lala. Nah, mulhaqnya itu if'an la. Sistemnya hafalan. Taib. Qala Allah Ta'ala in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Nah, sebenarnya tatuba ini apa? Tatubani. Apa? Tatubani. Dihapus nunnya karena ada apa? Ada adawatu syarat. Tadi Anda udah bilang, ketika ada adawatu syarat, maka nunnya hilang. Nah, maka jawabannya apa? Nomor 11. Fi'lun mudhari majzum wa alamatu jazmihi alif atau fathah? Ikhwah. Gimana? Alif atau fathah? Wa alamatu jazmihi alif atau fathah atau hasbun nun? Hasbun nun, mumtaz. Hasbun nun. Jamil. Ya, wa alamatu jazmihi hasbun nun. Jamil. 7 ana jawab C, kok salah ya? Maksudnya 7 kok ana jawab C kok salah? Ladri, mungkin ini dari Google Form-nya, ya. Tapi intinya madada apa yamudu itu aslinya apa? Yamdudu. Laisa yamudu. Paham tuh? Madada yamdudu. Itu aslinya. Ya, madada yamdudu. Jawabannya C. Type. Kemudian itu kayaknya dari Google Form-nya ya yang salah. Paham tuh? Dari Google Form-nya salah. Kalau dari pembahasan soal insyaallah ya madada yamdudu. Laisa yamudu. Type nomor 12 kalimatul zalim nomor 11 jawabannya fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi hasfun nun. Paham itu? Wa alamatu jazmihi hasfun nun. Type nomor 12. Ikhtaril jumlah as-sahihah. Ra'aitu abuka jalisan hadara salasina taliban lam ara akram min ali sallamtu ala akhwaika. Nah. Gimana ya, Kok? Dal sallamtu ala akhwaika. Masya Allah. Ada jawaban yang lain? Sepakat ya? Salam tu ala akhwaika.
Sepakat ya? Nah, salam tu ala akhawaika. Ustaz, ana tadi jawab alif, Ustaz, nomor 12. Kenapa ana salah? Nah, harusnya kalau antum bilang ro'a itu harusnya abaka. Fahim? Kan dia mansub. Ro'a itu abaka. Ya, wawunya berubah jadi alif. Ro'a itu abaka jalisan. Nah, ya, harusnya dia alif. Ro'a itu abaka jalisan. Ustaz, ana mau bilang hadara salasin atau liban. Kenapa ana salah? Astagfirullah. Nah, salasin nggak bisa. Kenapa? Karena hadara itu fiil, salasunnya itu menjadi tamis atau apa? Atau fa'il. Nah, hadara salasin atau liban. Gimana? Hadara salasun atau liban. Karena apa? Hadara itu fiil dan tidak ditemukan apa? Tidak ditemukan fa'il. Makanya dia menjadi salasun. Hadara salasun atau liban. Seperti itu ya. Baik. Kemudian lam aro. Nah, ini sama, salah juga lam aro. Kenapa? Karena ketika ada lam, maka alif maksurahnya terhapus. Nah, baik. Aro. Baik, nomor 13, kalimatuz zalim min qouli ta'ala rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha min nau' apa? Isim fa'il. Ya. Kalimatuz zalim isim fa'il, dua orang, isim musanna mudhof. Nah, apa ini? Baik, nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya al-jumlah allati ta'akhkhara fiha al-maf'ulu bihi min al-fa'il. 12 apa, Ustaz? Udah enggak bahas tadi? Apa 12? 12 itu ini. Apa namanya? Salam tu ala akhwaika. Salam tu ala akhwaika. Taib al-jumlah allati ta'akhkhara fiha al-maf'ulu bihi anil fa'il jawazan hiya apa? Yang jawaz, hafizul qasidah atau liba. Bisa nggak kalian mengatakan hafizul talib al-qasidah? Bisa. Ya, hafizul talibu al-qasidah bisa. Bisa nggak kalian mengatakan hafizul qasidah atau libu? Bisa. Nah, ini namanya jawaz. Artinya apa? Fa'il boleh maju. Fa'il. Maf'ul boleh maju. Ya, ketika dia tidak menimbulkan kerancuan. Paham tuh? Makanya disebutkan dalam Syarah Ibnu Aqil ya ala Alfiyah bin Malik itu dikatakan apa? Taqaddamal maf'ul 'alal fa'il jawazan iza laisa fihi amnul labs. Atau apa amnul labs itu? Tidak ada kerancuan di dalamnya. Jadi kalau kalian majukan pun tetap paham kalian bahwasanya yang dihafal itu qasidah bukan thalib. Paham? Yang dihafal itu qasidah bukan thalib. Jadi ketika kalian mengatakan hafizut thalibu al-qasidah, berarti seorang thalib menghafal qasidah. Nah, ketika kalian mengatakan hafizul qasidah at-thalibu, itu bukan berarti qasidah yang menghafal thalib lah, tapi thalib yang menghafal qasidah. Sudah jelas. Fahim tum? Ikhwan wal akhwat? Fahim tum la? Ikhwah wal akhwat, jelas? Atau tidak? Gimana? Jelas? Jelas, taib, mumtaz. Nah, sekarang Ustadz, ana mau bertanya, gimana bentuknya fa'il harus di depan? Nggak boleh fa'il di belakang. Kalau dua nama sama. Contoh. Kalian mengatakan hadara Musa Isa, contoh ya, hadara Musa Isa. Ini kan berarti kan kalian nggak tahu ya kalau misalnya apa bukan hadara Musa Isa. Doroba Musa Isa, contoh ya, doroba Musa Isa. Kalau kalian majukan Musa misalnya, apa kalian majukan Musa terhadap Isa? Ini berarti nggak jelas dong siapa maf'ul siapa fa'il. Maka di sini wajib maju fa'ilnya. Artinya apa? Maf'ulnya tuh nggak boleh maju. Paham tuh? Jadi kalau kalian mengatakan doroba Musa Isa, Musa pasti fa'il. Kalau kalian mengatakan doroba Isa Musa, Isa pasti fa'il, nggak bisa jadi maf'ul. Paham tuh? Paham tuh amla ilahuna? Karena apa? Musa dengan Isa itu harokatnya muqaddarah. Ya, sehingga tidak bisa apa? Tidak bisa kelihatan dia ini harokatul i'rabnya. Baik. Kemudian nomor selanjutnya apa? Nomor selanjutnya akhawaika. Bukannya akhika gimana Ustadz?
bukannya akhwaika. Itu jawabannya akhwaika. Salam tu ala akhwaika. Ya. Salam tu ala akhwaika. Ustaz, kenapa akhwaika? Kenapa enggak akhika? Karena aslinya itu apa? Asmaul khamsah abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Masih ingat kalian? Asmaul khamsah? Masih ingat? Abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Anda enggak mengatakan abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Harus ada wawunya. Maka ketika Anda mengatakan salam tu ala, enggak bisa akhika. Salam tu ala akhwaika. Ilahuna fahimtum, ikhwah? Jelas ya? Jelas? Baik. Al-jumlah allati ishtamalat ala fi'lin yansibu maf'ulain aslu mubtada wa khabar ya apa? Wajadtu Zaidan kariman. Udah jelasin tadi. Jadi aslinya itu Zaidun karimun. Pertama. Ya, Zaidun karimun. Nah, setelah itu ketika masuk kata wajada jadi wajadtu Zaidan kariman. Dua-duanya maf'ul. Taib. Nomor 15 jawabannya D. Wajadtu Zaidan kariman. (14) tadi jawabannya apa? Ustaz. Nomor 14 jawabannya hafizul qasidah at-talib. Taib. Kita lanjut setelahnya. Kita lanjut setelahnya apa itu? Nau'ul khabar fi qouli ta'ala al-misbahu fi zujajah huwa nau'ul khabar fi qouli ta'ala al-misbahu fi zujajah huwa apa? Sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Ya. Sibhul jumlah. Walaupun sebenarnya, ikhwah, halo, Ana ingin memberikan kalian tambahan maklumat sedikit. Kira-kira gimana? Kalian siap nggak menerima tambahan maklumat ini? Halo, Tasman Soti, gimana? Kalian siap menerima maklumat ini? Nah, siap ya. Baik. Jadi sebenarnya nanti kalau kalian belajar lebih lanjut nahwu ini ada beberapa ikhtilaf di antara para ulama. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya khobar sibul jumlah itu nggak ada, ya. Dan ini merupakan pendapat yang dhaif. Nah, itu pendapat dari Ibnu Sarraj. Ibnu Sarraj mengatakan bahwasanya khobar itu bisa sibul jumlah, bisa. Tapi Ibnu al-Imam dalam syarah Alfi bin Malik, ya, itu bahkan mu'allif sendiri itu mendoifkan adanya khobar sibul jumlah. Sehingga apa? Sehingga khobarnya bukan sibul jumlah sebenarnya. Tapi apa? Al-misbahu kainun fi zujajah. Jadi aslinya itu khobarnya mahzuf. Takdirnya apa? Kainun. Apa ya makna kainun tuh ya? Kainun tuh maknanya mewujud. Fahim tuh? Antum tahu mewujud? Apa mewujud? Apa mewujud? Ada. Jadi sebenarnya khobarnya mahzuf. Al-misbahu mawjudun fi zujajah. Itu maksudnya. Nah, ini yang dirojihkan oleh banyak ulama. Walaupun sebenarnya penggunaan khobar sibul jumlah boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Tapi nanti ketika kalian belajar syarah Alfi bin Malik contohnya atau Auduhul Masalik contohnya, nah kalian akan menemukan khilaf. Nah, salah satunya contoh khilafnya itu, ya, bahwasanya muallif itu tidak menggunakan kata bahwasanya khobar itu sibul jumlah, enggak, karena khobar itu cuma dua dalam perspektif Al-Imam Malik. Apa? Khobar mufrad, khobar jumlah, udah dua aja, ya. Wal khabaru imma mufradan wa imma jumlatan. Nah, udah. Nggak ada dinamakan sibul jumlah. Tapi kalau kalian menggunakan sibul jumlah, ya juz. Paham tuh? Kain, ya. Ya, kain dari kana. Kana yakunu, kain mewujud. Kain mewujud. Istaqara ada gitu. Itu maksudnya. Ya, dalam makna kita ada. Baik, kemudian yang selanjutnya nomor 16. Itu aja sih. Sekian maklumat yang Ana ingin sampaikan, itu aja sih sebenarnya. Baik, setelahnya isim maf'ul minal fi'li istahsana. Huwa, kalau istahsana berarti isim fa'ilnya berarti istahsana mustahsinun, ya. Kalau mustahsinun maka isim maf'ulnya apa?
mustahsanun. Nomor 15 dal, wajadtu Zaidan qariman. Taib, nomor 18 ikhtaril jumlah as-sahihah. Najaha isnata asyarata taliban. Najaha isna asyarata taliban. Najaha isnata asyarata taliban. Najaha isna asyarata taliban. 17 mustahsanun. Mustahsanun 17A. 17A mustahsanun. Jadi kalau isim fa'ilnya mustahsinun, maka isim maf'ulnya yang kasroh kalian ganti ke fathah. Mustahsanun. Nomor 18 apa jawabannya, Ikhwah? 18? Nomor 18. Nomor 18 jawabannya najaha isna asyara taliban. Ya, najaha isna asyara taliban. Ya, najaha isna asyara taliban. Isna asyar yakunul adad fil juz'ain muwafiqan lil ma'dud. Jadi kalau kalian mengatakan talib, maka kalian tidak bisa menggunakan talibah, tidak bisa menggunakan isnata asyarata. Paham? Ya, kan talib muzakkar, maka angkanya juga muzakkar. Paham tuh? Najaha isna asyara taliban. 18. Jim. 19. Isim inna fi qouli ta'ala inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Huwa Maza? Isim inna? Jim. Baik. Ibrah. Mumtaz. Isim innanya apa? Ibrah. Kenapa Ustadz Ibrah? Kenapa enggak fi dzalika? Karena ketika khobar inna itu menggunakan jar wal majrur, maka dia maju. Muqaddam. Paham? Ulangi. Ketika khobar inna itu jar wal majrur, maka jar majrurnya maju. Jadi apa? Khobar inna muqaddam. Fahim tum amla? Udah? Nah, taib nomor 20. Ikhtaril hal al-munasib fil jumlah ja'a Muhammad. Ya gampang ya. Ja'a Muhammadun musri'ah. Ya ja'a Muhammadun musri'an. Taib nomor 1 balaghah. Qala al-ma'ri anta kasyamsu fid diya'i wa in jawazat kayawan fi uluwil makan. Wajhu syibah fi tashbihi fi syi'ril mazkur. Ya, maza? Wajhu syabah anta kasyamsu fi diya. Ya, jawabannya apa? Dal. Anta kasyamsu fi diya. Fi diya ini jadi wajhu syabah. Nomor 2. Qala as-sari wa ka'anna al-hilal nunun lajin gharaqat fi sahifatin zarqa. Fil bait naw'un min al-balaghah wa. Nah, ini tasbih apa ya, ikhwah? Ayo. Oh ya, kalian paling susah di balaghah ya. Jadi ini namanya apa? Tasbih tamsili. Apa tasbih tamsili? Silakan kalian tulis. Tasbih tamsili ya, tasbih tulis. Tasbih yang wajhu syabahnya itu muta'addidah. Tasbih yang wajhu syabahnya muta'addidah atau bermacam-macam atau lebih dari satu. Itu dinamakan tasbih tamsili. Tasbih yang wajhu syabahnya muta'addidah. Udah? Tasbih yang wajhu syabahnya muta'addidah. Ini wa ka'anal hilal nunun lajin. Nah, wa ka'anal hilal nunun lajin. Gharaqat fi sahifatin zarqa. Nun lajin gharaqat fi sahifah zarqa. Nah, ini wajhu syabahnya lebih dari satu. Baik, lanjut. Nomor 3, qala al-mutanabbi tarjun najata wa lam tasluk masalikuha innas safinata la tajri 'alal yabas. Tasbih yang wajhu syibahnya muta'addidah, bagus. Ya. Nafi min al-balaghah huwa madza? Tasbih dimni. Apa tasbih dimni? Tulis. Tasbih dimni adalah tasbih yang musyabbah dan musyabbah bihinya tidak ada. Ulangi. Tasbih dimni, tasbih yang musyabbah dan musyabbah bihinya tidak ada dalam kalimat. Tetapi bisa diketahui dari konteks kalimat. Udah? Ulangi. Tasbih dimni adalah tasbih yang musyabbah dan musyabbah bihinya tidak ada, akan tetapi bisa diketahui dari konteks kalimat. Nah, sekarang gimana Ustaz, konteks kalimatnya gimana? Ya, tarjun najat wa lam tasluk masaliku. Apa artinya? Kalian mengharapkan kesuksesan tanpa melalui prosesnya atau tanpa melalui jalannya. Innas safina la tajri 'alal yabas. Seakan-akan kalian mengatakan gini. Tarjun najat wa lam tasluk masalikuha kas safinah
tajri 'alal yabas. Gimana? Ngerti nggak sekarang kalian? Jadi seakan-akan kalian menyerupakan orang yang orang yang ingin sukses tapi tidak melewati lika-likunya, seakan-akan seperti kapal yang jalan di atas daratan. Gitu maksudnya. Itu namanya tasbih dimni. Ya, tarjun aja tawalantas sukma salika. Iya, tarjun aja tawalantas sukma salika. Ya, tarjun aja tawalantas sukma salika. Nah, seakan-akan kalian mau mengatakan apa? Orang yang mau sukses tapi nggak melewati jalan, tidak melewati lika-likunya, itu seakan-akan kapal yang jalan di atas daratan. Taib. Qala syair fi wasfil kutub. Ya. La najulasa la namalu hadisum ma'mununa ghiban wa musyhidan. Na'ul isti'ara minal bait huwa. Nah ini, la najulasa la namalu hadisum. Ini sebenarnya ada yang mahzub dari musyabbah. Apa? Musyabbahnya aslinya al-kutub. Jadi seakan-akan Anda mengatakan gini, al-kutubu lana kal julasa. Tulis, itu aslinya. Al-kutubu lana kal julasa. Jadi buku itu bagi kami itu seperti teman duduk. La namalu hadisuhum. Yang kita itu apa? Tidak bosan ketika duduk bersamanya. Tulis, lana julasa la namalu hadisuhum. Seakan-akan Anda mengatakan apa? Al-kutub lana kal julasa. Al-kutub lana kal julasa. Ya. Berarti apa? Isti'arah tabaiyah murasyahah. Ya. Isti'arah tabaiyah murasyahah. Taib, nomor 5. Qala syair la aqabul bahr inni akhafu minhul ma'atiba. Al-alaqatul majaz fil bait hiya. La aqabul bahr. Saya tidak mengendarai laut. Gimana ceritanya? Kira-kira kalian mengendarai laut atau kapal? Ayo, gimana? La aqabul bahr inni akhafu minal ma'atib. Kapal kan? Nah, berarti yang menjadi apa? Yang menjadi keadaan atau yang menjadi tempat apa? Coba, gimana? Kalian pikirin dulu. Kalau kalian mengatakan kalau kalian ingin mengatakan bahar dengan kapal, maka yang menjadi hal itu apa? Yang menjadi keadaan itu apa? Laut, sorry. Yang menjadi mahal atau tempat itu apa? Kapal. Nah, maka apa? Sebenarnya kalian ingin mengatakan apa? Inilah akabul bahar. Sesungguhnya saya tidak mengendarai kapal. Nah, berarti alakonya apa? Mahaliyah. Mahal itu artinya tempat. Mahal itulah yang menjadi kapalnya. Nah, hal keadaannya itu apa? Ya ini kapal di laut. Laut ini yang menjadi hal atau keadaannya. Jelas? Baik, kemudian nomor 6. Qala mutanabbi yukhatibu safinud daulah azil hasadul hasad anni bikatbihim wa mislu saraqi fal yakunit tullab. Masya Allah. Al-amru fihi yuradu. Maza? Al-amru fihi yuradu ad-du'a. Ya, azil hasadul hasad anni bikatbihim. Jadi ini kenapa dikatakan doa? Jadi kalian tulis doa itu permintaan benar. Jadi doa itu permintaan, ya, permintaan dari bawah ke atas. Sahih enggak? Ya. Nomor 6 itu jawabannya doa. Kenapa doa, Ustaz? Karena doa itu permintaan dari bawah ke atas. Nah, coba kalian lihat di teks soalnya itu. Qalal mutanabbi ila safihud daulah. Jadi mutanabbi itu berkata kepada pemimpin daulah. Berarti kalau mutanabbi ke pemimpin daulah berarti dari mana? Dari bawah ke atas, right? Ibaratnya gini. Muhammad ngomong ke presiden. Gitu. Pak Presiden, tolong dong. Kalau bisa THR-nya muncul sebelum lebaran misalnya. Paham? Nah, berarti ini doa. Dalam balagoh ya. Dalam balagoh ini namanya doa. Kenapa? Karena permintaan dari bawah ke atas. Jelas? Jelas atau enggak? Nah, itu. Doa itu dari bawah ke atas. Kalian minta ke presiden, itu bawah ke atas. Kalian minta sama Allah, itu bawah ke atas. Ya, dari kalian ke atas. Ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu namanya doa. Type nomor 4 itu jim. Nomor 6. Udah ya, nomor 6 udah ya. Nomor 7.
min agrodi syair apa? Min agrodi syair al-wasfu atau apa? Pensifatan. Jadi dalam apa namanya? Dalam syair itu ada beberapa tujuan. Salah satunya al-wasfu, yaitu pensifatan. Jadi dalam syair itu kalian bisa menggunakan syair wasaf atau syair sifat. Jadi kalian bisa mensifati gunung. Contoh, gunung ini menjulang tinggi atau padang pasir kalian buat syairnya atau kebun kalian buat syairnya, itu namanya wasaf. Paham? Kalian mensifati sebuah benda dan kalian jadikan dia syair. Ini sistemnya bacaan sih, ikhwah. Ya, kalau kalian mengatakan balaghah susah, ya, itu berarti maddah balaghah itu kalian harus pelajari. Paham? Ya. Maddah balaghah berarti kalian harus pelajari. Itu. Berarti kalian harus mempelajari pelajaran balaghah. Gitu, baru kalian bisa jawab. Ya. Jadi alatnya dulu harus ada. Nah, maka apa? Pembahasan soal ini enggak cukup. Sampai sini jelas konteksnya? Halo, Tasmawati? Ya. Balaghah ini berarti kalian harus pelajari, ya. Dengan kalian membahas soal ini nggak cukup. Itu berarti maksudnya. Baik, kemudian nomor 8. Min syu'ara al-asl jahili. Kalian tulis syu'ara asal jahili. Yang pertama An-Nabigha Az-Zibyani. Itu yang di jawaban Jim. Yang kedua Zuhair ibnu Abi Salma. Ya, Zuhair ibnu Abi Sulma, afwan. Zuhair ibnu Abi Sulma. Ya, Zuhair ibnu Abi Sulma. Itu syu'ara asal jahili. Lalu lagi itu Nabigha Az-Zibyani yang Jim. Nomor 8 Jim. Nomor 8 Jim. An-Nabigha Az-Zibyani. Ya. An-Nabigha Az-Zibyani. Kemudian apa? Zuhair ibn Abi Sulma. Ustadz, kalau Abul Atahiyah sama Farosdak itu zaman apa, Ustadz? Zaman Abbasi. Paham tuh? Abul Atahiyah sama Farosdak zaman Abbasi. Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi ini berarti apa? Zaman hadis, al-asul hadis. Paham tuh? Al-asul hadis. Taib. Juz usyatus sani minal bait wa apa namanya? Ajzun. Ya, ada namanya sadrul bait, ada namanya ajzul bait. Ya. Ada sadrul bait, ada ajzul bait. Sadrul bait yang pertama, contoh nih. Sa'im tutakali fal hayati wa man ya'is samanina haulan la abalaka yas'amu. Nah, kata sa'im tutakali fal hayati wa man ya'is ini sadrul bait. Paham? Yang di pertamanya sebelah kanan itu sadrul bait namanya. Nah, yang kedua sebelah kiri yang samanina haulan la abalaka yas'amu namanya ajzul bait. Paham? Jelas sampai sini? Ikhwah wal akhwat. Baik, nomor 10. Ma'nal masal rubba ajlatin tahibu risan. Ya, maknanya apa? Yudrabul masal fi zammit tasarru fi ittikhazil qarar. Jadi maksud rubba ajlatin tahibu risan itu menunjukkan perumpamaan buat orang yang terburu-buru. Ya. Buat orang yang terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Kalian tahu gegabah nggak? Kalau qafiyah apa, Ustaz? Qafiyah itu huruf akhir dalam sebuah bait. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dal di akhirnya itu namanya qafiyah. Paham? Paham? Dal yang di akhir itu namanya qafiyah. Tadi yang bait pertama namanya apa, Ustaz? Sadrul bait. Sadr, itu yang bait. Itu namanya yang di awal. Tapi yang di sani, bagian kedua, baris kedua dari bait namanya ajzul bait. Paham tuh? Ajzul bait, sadrul bait. Baik, nomor 10. Itu tadi yang bilang apa? Rubba ajlatin tahibur risan itu apa? Bahwasanya itu untuk menjelaskan orang yang terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Atau kita bisa bahasakan gegabah. Ya, gegabah itu perbuatan yang apa? Perbuatan yang jelek. Makanya dikatakan apa? Al-ajlatu minasyaiton. Kalian tahu nggak? Ada kata-kata al-ajlatu minasyaiton. Ya, jadi ketergesa-gesaan atau keterburu-buruan itu dari syaitan. Nah, maka rubba ajlatin tahibur risan itu apa? Yudrabul masal fi zammit tasarru fi ittikhazil qarar. Ya, bahwasanya perumpamaan ini diperuntukkan untuk orang yang apa? Yang terburu-buru dalam mengambil sesuatu, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Dan ini termasuk perbuatan yang apa? Yang buruk. Taib, nomor 1 qawaid imla'iyah. Al-kitab bahasa liazil kalimah ya, masalah. Sahih. Ini anak percepat enggak apa enggak, ikhwah? Kalau yang kitabah. Soalnya ini gampang, setahu ana. Saya enggak. Gimana ya, Kok? Ya, nggak apa ya. Anak percepat aja yang balaghah ya. Apa yang kitabah. Soalnya
Anak rasa ini gampang kok. Baik, nomor 2, ini jawabannya khotoan ya. Khotoani. Khotoani yang mbak ya, khotoani yang mbak. Nomor 3, kalimatul lati fiha alifun mutatarrifa maktuba ala suratil ya sawaban illa. Jawabannya apa? Da'a. Karena da'a itu tulisannya bukan pakai alif maksurah, tapi alif apa? Alif yang ke atas gitu ya. Paham tuh? Da'a ya. Kemudian nomor 4, idza ja'a fi wasatil kalimah hamzatu matmumah qabla fathah fatuktabu ala apa ya, Pak? Fatuktabu ala al-waw. Baik. Nomor 5, al-kalimatul lati fiha harfun yuntaq wala yuktab ya samawat. Ya aslinya apa? Samawat. Gitu kalian bilang kan? Samawat. Nah, itu aslinya. Maka alif yang ada di setelah mim itu tidak disebut. Nomor 6, al-masdar lil fi'li anzara ya. Anzara yunziru apa? Inzar. Anzara yunziru inzar alif. Nomor 6A. Nomor 7, iza ja'al hamzatul istifham ya qabla kalimah ajib tuktabu bi maza? Tuktabu maza? Aujiba ya, aujiba. Itu ya, jawabannya apa? Jawabannya jim. Ya, aujiba ya, aujiba. Kemudian nomor 8, doun. Ya, doun jelas ya. Nomor 8B. Nomor 9, alamatut tarkib tuktab indah. Alamatut tarkib, alamatut tarkim. Ya, yang seru itu tuktab indah maza? Indah alif, intihail kalam. Ada yang lain? Ada yang lain? Ba'da jumlatil huzni awil farhi. Ya, di ba'da jumlatil huzni awil farhi. Nomor 10, qala Allah Ta'ala wa ma adraka ma hiya. Al-ha'u fi kalimah hiya tusamma bi madza? Ha'us sakat. Ya, ha'us sakat. Alamat tahkim. Alamat tahkim itu kalau di bahasa Indonesia apa? Tanda baca. Tahu? Tanda baca. Ada seru, titik, koma, tanya, petik. Nah, itu namanya alamat tahkim. Faham ya, Kak? Walafat? Nanti kalian kalau masuk edat, insya Allah belajar. Kalian masuk lugoh juga kalian belajar insya Allah. Taib. Tanda baca. Ya. Taib. Alhamdulillah, intahaina. Jadi, wama adrokamahiyah itu sebenarnya wama adrokamahiyah. Itu maksudnya, Kak. Aslinya gitu. Paham? Jadi, kalau kalian ditanya, Ustadz kenapa bisa hiyah? Apa arti hiyah? Sebenarnya itu dari kata hiyah. Wama adrokamahiyah narun hamiyah. Kalau hamiyah itu pasti, itu udah pasti hamiyah mufradatnya. Tapi kalau wama adrokamahiyah, ya, itu sebenarnya haknya itu nggak ada. Cuma ditaruh hak itu untuk menunjukkan bahwasanya berhenti di situ. Wama adrokamahiyah, untuk menunjukkan dia itu sakat, untuk diam gitu, untuk berhenti. Nah, itu dinamakan dengan apa? Ha'us sakat. Ya. Baik. Sampai sini jelas, Ikhwah? Baik, Ustadz nanti rekamannya dikirim ke grup. Naam, sahih. Nah, baik. Insyaallah dikirim ke grup, ya. Baik, mungkin sekian dari ana, Ikhwah. Ana ucapkan jazakumullah khairan katsiran ala hudurikum fi hadzal yaum, ya. Kalau ada pertanyaan kalian boleh bertanya di grup mungkin. Silahkan, ya. Atau kalian boleh bertanya ke Ana secara langsung, insyaallah. Ya, insyaallah Ana akan jawab. Nanti nomor WA-nya Ana akan share di di kolom chat insyaallah. Baik. Mungkin sekian dari Ana, ikhwah. Jazakumullah khairan katsiran. Selamat berbuka puasa ya untuk kalian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.